Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Moritz. Dan seperti biasa kami dari Amarket selalu hadir membawakan analisa-analisa buat rekan trader semuanya. Memberikan informasi untuk rekan trader, setidaknya rekan trader memiliki sedikit masukan, sedikit informasi sebelum rekan trader nanti masuk ke dalam dunia trading. Dan seperti biasa kami setiap hari akan memberikan analisa-analisa buat rekan trader. Oleh karena itu jangan lupa rekan trader untuk selalu menyaksikan analisa kami. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel kami supaya channel ini semakin berkembang pesat ke depan. Dan rekan trader, sebelum saya masuk, ya saya mau sedikit memberikan informasi buat rekan trader semuanya bahwa rekan trader kita akan kembali lagi untuk masalah pembagian jaket yang akan kita berikan buat rekan trader. Kalau dulu rekan trader harus melakukan deposit ya sekitar $20, tapi untuk sekarang ini tidak perlu melakukan deposit lagi rekan trader. Kalau dulu harus melakukan mendaftar baru lagi, membuat akun lagi, tapi kalau sekarang ini nggak usah lagi rekan trader. Yang harus rekan trader lakukan adalah rekan trader yang telah melakukan deposit atau ingin melakukan deposit dari tanggal 1 April hingga tanggal sekarang memiliki kesempatan untuk memperoleh jaket tersebut, asal rekan trader harus mengkonfirmasikan ya. Rekan trader harus mengkonfirmasikan deposit yang telah rekan trader lakukan di link yang akan saya cantumkan di komentar. Nanti di sana ada linknya, silakan rekan trader cantumkan bahwa rekan trader ini telah melakukan deposit dari tanggal berapa atau dengan nomor akun berapa. Silakan, nanti kami akan menghubungi rekan trader dan nomor akun rekan trader akan kami undi untuk memperoleh hadiah jaket dari kami. Jadi tidak perlu membuat akun baru lagi, cuman hanya melaporkan akun lama yang telah rekan trader lakukan, tapi setidaknya telah melakukan deposit dari tanggal 1 hingga tanggal sekarang ini ya, bulan April sekarang ini. Oke rekan trader, kita lanjut seperti biasa. Memasuki minggu yang baru, kita akan selalu melakukan analisa-analisa. Dan seperti biasa hari Senin kita mulai dengan analisa, mereview lagi analisa mingguan yang telah kami lakukan. Dan untuk kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika kami masih memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika mempunyai peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi ya. Prediksi kami dia akan mencoba sampai di 101.1017 ya. Nah, selanjutnya untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat bahwa Euro USD, prediksi kami bahwa Euro USD akan sedikit mengalami koreksi dengan asumsi bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan turun sampai level terendah di posisi 1.11524. Sedangkan untuk pound sterling, kami juga memprediksikan bahwa akan terjadi koreksi yang sangat besar di minggu ini, karena minggu ini minggu yang sangat luar biasa. Kita memasuki lautan masa lembo, pergerakan pasar akan sangat luar biasa, berita-berita akan dikeluarkan, terutama nanti hari Jumat akan ada non-farm payroll. Sedangkan untuk gold kami masih tetap memprediksikan bahwa gold ini akan kembali jatuh, dengan asumsi kami dia ini bisa jatuh sampai level paling terendah di 3140. Jauh kali ini sebenarnya, tapi itu adalah prediksi kami rekan trader ya. Walaupun tidak terkemungkinan dia akan mencoba naik hingga menuju 3424.97. Sedangkan untuk USD Yen Jepang rekan trader, analisa kami bahwa USD Yen Jepang akan mencoba sedikit mengalami penguatan, minimal dia akan sampai di 145.237. Itu adalah prediksi kami. Kalau lebih tinggi lagi ya dia akan coba sampai di 147.118. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah prediksi mingguan kami yang seperti biasanya setiap hari Senin kami akan memulai pergerakan analisa kami, tapi kami akan mencoba untuk mereview lagi apa yang terjadi pada minggu yang akan datang ini ya. Oke, rekan trader, sekarang kita masuk di segmen kedua. Segmen kedua adalah tema harian kita. Dan untuk tema harian kita hari ini masih tetap berkisar seputaran gold, karena gold ini benar-benar hot ya, seksi banget untuk kita bicarakan. Oleh karena itu, untuk tema hari ini yang ingin saya bicarakan adalah
Gold merana menunggu berita utama minggu ini. Nah, ini dia rekan trader, gold semakin merana. Kenapa saya bilang semakin merana? Karena memang gold ini sudah berada di level-level di mana dia harus merana, rekan trader. Dia level-level harus merana. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa gold ini memang harus merana. Nah, tapi sebenarnya enggak gitu, rekan trader. Kenapa gold merana? Gold merana ini karena pertama, deeskalasi pertemuan, deeskalasi antara Amerika dan Cina semakin oke. Ya, walaupun memang Amerika bilang bahwa mereka sudah mulai perundingan dengan membuka perundingan dengan Cina, tapi barusan hari Senin ini Cina bilang belum ada, kita belum sampai ke tahap tersebut. Walaupun Cina membuka tangan lebar untuk berunding dengan Amerika. Itu yang pertama, sehingga kita bisa lihat bahwa pasar benar-benar akan sangat melihat hasil perundingan itu, tapi setidaknya dengan statement tersebut bisa membuat pola pergerakan dari emas agak sedikit mengalami pelemahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita udah tahu bahwa Jeremy Powell tidak bisa diutak-atik lagi oleh Donald Trump. Ini membuat pasar kembali sedikit terbuka, sedikit luar biasa. Indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan, dan inilah yang membuat tekanan terhadap terhadap gold. Akan tetapi rekan trader, kita bisa lihat bahwa pada minggu ini data-data yang akan dikeluarkan itu sangat banyak, rekan trader. Mulai besok nanti data JWLTS, belum lagi data-data lainnya, sampai titik puncaknya itu adalah data non-farm payroll yang akan dikeluarkan pada hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa emas memang mengalami pelemahan akibat dari situasi yang terjadi belakangan ini, tapi semua akan menunggu data-data yang dikeluarkan ini. Apalagi tendensi yang dilakukan bahwa The Fed kemungkinan besar akan mencoba mengeluarkan pernyataan di mana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan nanti pada bulan Juni ini. Oleh karena itu, apabila pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan bulan Juni, artinya emas punya peluang yang sangat besar agak sedikit naik. Karena memang kalau pemangkasan tingkat suku bunga itu akan membuat dolar Amerika tertahan, sedikit tergerus. Tapi setidaknya apa yang terjadi ini akan benar-benar kita lihat bersama-sama, rekan trader. Hari ini kalau rekan trader lihat ya, secara garis besar sekarang ini emas itu sudah sampai di level 3.285. Nah, dibuka tadi pagi di level 3.330, sempat turun sampai di 3.274 dan sekarang berada di 3.286. Apakah emas akan turun lagi? Kalau secara garis besar saya melihat bahwa emas masih punya peluang untuk sedikit mengalami pelemahan lagi. Minimal emas ini bisa turun sampai ke 3.299 atau mungkin ya dia masuk sekitaran situ ya, 3.299 ya rekan trader ya. Nah, tapi setidaknya kita bisa lihat bahwa dengan adanya berita ekonomi yang akan terjadi dalam minggu ini dan semakin membaiknya pergerakan ekonomi yang terjadi antara Donald Trump dengan China, Xi Jinping, Donald Trump dengan Jeremy Powell, ini akan menjadi sentimen yang buruk untuk penguatan emas. Akan tetapi emas sempat mengalami penguatan akibat skala geopolitik antara Rusia dan Ukraina, tapi hal itu masih bisa diatasi, bisa ditutupi dengan semakin normalisasi hubungan ekonomi antara China dan Amerika. Tapi seberapa besarkah pelemahan ini akan terjadi? Kita akan tunggu dalam minggu ini sampai non-farm payroll dikeluarkan pada hari Jumat nanti. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita, dan seperti biasa kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Kita akan masuk di indeks dolar Amerika. Pergerakan untuk indeks dolar Amerika hari ini, kalau rekan trader lihat, sangat jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia sedikit terbantu, walaupun secara garis besar dia ini agak bisa lebih bullish lagi, walaupun sekarang terjadi pelemahan, tapi potensi bullish masih tetap kuat. Prediksi saya bullish ini masih bisa saja naik sampai level tertingginya itu di seputaran 100.058. Dia akan mencoba naik ke 100 lagi, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa jatuh sampai ke 99.325. Nah,
Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Sedangkan untuk Euro USD kita lihat bersama-sama. Pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini secara garis besar kita lihat bahwa tendensi bearish ini sangat kuat rekan trader, walaupun sekarang ini dia agak sedikit mengalami kontraksi ya, tapi menurut saya bearish ini sangat kuat. Tidak tertutup kemungkinan bearish ini akan terjadi sampai dia kembali lagi ke level paling terendah itu di seputaran 1.12951. Tapi harap diperhatikan juga tendensi bullish masih tetap ada. Tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi itu di seputaran 1.14062. Nah, di sini tendensi yang terjadi pada indeks Euro USD hari ini. Bagaimanakah untuk pound sterling? Kita lihat bersama-sama rekan trader. Untuk pound sterling, rekan trader, secara jelas kita bisa lihat bahwa pound sterling hari ini ya kita lihat agak sedikit tendensinya agak sedikit bullish ya rekan trader ya. Tapi kita akan lihat pergerakan ke depan. Analisa saya, kalaupun bullish ini terjadi, minimal dia akan bisa sampai ke level paling tertinggi itu. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level sini, level 1.33584 menurut saya jauh, tapi minimal dia akan mencoba naik sampai di level 1.33365. Walaupun peluang pelemahan pun juga masih tetap ada dan dia bisa turun sampai level terendah di posisi 1.32849. Nah, ini dia pola pergerakan yang terjadi. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat rekan trader, bukan USD Yen Jepang, gold. Nah, ini dia gold rekan trader, kita lihat. Arah pergerakan yang terjadi pada gold ini luar biasa. Kalau saya melihat dari kacamata kuda saya, gold ini punya peluang yang sangat besar untuk bisa jatuh sampai ke level paling rendah rekan trader ya, di posisi 3231. Itu paling rendah rekan trader. Tapi peluang kenaikan juga masih ada. Analisa saya kenaikan itu bisa saja sampai terjadi di level paling tertinggi di seputaran 3325. Tapi secara garis besar lebih banyak rendah dia akan turun sih. Secara garis besar dia akan turun, oleh karena itu tendensinya adalah seputaran 3231.70 hingga 3325.01. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Secara garis besar kita lihat bahwa USD Yen Jepang agak lemah letih lesu. Ya, tapi analisa saya peluang bullish masih tetap ada. Dia akan mencoba naik sampai level tertinggi menurut saya di seputaran, ya menurut saya sih di seputaran 144.191 sih. Tapi hati-hati juga pembalikan arah bisa membuat dia jatuh di level paling terendah kembali lagi di level 143.333. Nah, ini adalah data analisa teknikal yang kami coba sajikan untuk rekan trader semuanya. Dan rekan trader seperti biasa sebelum kami meninggalkan lapangan upacara, rekan trader kami mau memberikan sedikit informasi kalender ekonomi hari ini pada prinsipnya tidak ada rekan trader ya. Pada minggu depan, dalam minggu ini kalender ekonomi hari ini khususnya tidak ada, nanti mulai hari besok laporan pekerjaan ULTS akan ada, lanjut lagi hari Rabu. Walaupun hari Rabu itu hari Rabu libur masuk, ya tetap ada PDB dari Eropa, ADP, PDB, semuanya inti ya. Hari Kamis walaupun libur tapi akan ada klaim pengangguran awal dan ditutup nanti hari Jumat non-farm payroll ya. Ini harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader jangan lupa bacalah artikel kami di Investing dan di FX Trade. Investing dengan judul tekanan XAU USD meningkat menjelang rilis data ekonomi pekan ini. Dan juga jangan lupa baca juga di FX Trade ya rekan trader, ada semuanya. Silakan baca karena sinyal-sinyal saya sebenarnya yang saya berikan itu sangat luar biasa sinyalnya pada setiap hari rekan trader. Kalau setiap hari saya selalu berikan. Jadi silahkan baca rekan trader. Dan rekan trader jangan lupa kembali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa jangan lupa rekan trader untuk mengkonfirmasi hasil deposit rekan trader di link yang akan saya cantumkan di bawah
di kolom komentar supaya kami akan mengundinya dan kami akan memberikan jaket untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa harian esok. Semoga hari ini sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.